Jika kamu merasa terjebak dalam siklus keraguan dan kegagalan, serta dihantui rasa tidak mampu dan kehilangan arah dalam hidup, kamu tidak sendirian. Banyak orang yang pernah merasakan hal yang sama. Namun, tahukah kamu bahwa di balik setiap rintangan, terdapat peluang untuk bertumbuh dan menjadi lebih kuat? Video ini hadir untuk membantumu melepaskan diri dari jerat keraguan dan mengantarkanmu menuju jalan kesuksesan. Kita akan menyelami 10 masalah umum yang dihadapi banyak orang dalam hidup dan solusi untuk mengatasinya. 1. Ketidakpastian masa depan. Di dunia yang terus berubah dengan cepat ini, tidaklah mengherankan jika banyak dari kita merasa cemas dan khawatir tentang masa depan. Ketidakpastian seringkali menjadi kendala besar yang menghambat langkah-langkah kita. Namun, apakah kita harus membiarkan ketakutan itu mengendalikan kita? Tidak perlu bagi kita untuk terjebak dalam siklus kegelisahan tentang masa depan. Salah satu langkah paling kuat yang dapat kita ambil adalah membuat rencana, baik jangka pendek maupun panjang. Dengan merencanakan langkah-langkah kecil yang dapat kita ambil dalam jangka pendek, kita dapat merasa lebih terkendali dan mengurangi tingkat kecemasan yang kita rasakan. Setiap langkah kecil menuju tujuan kita adalah sebuah kemajuan yang berarti. Selain itu, penting untuk mencari informasi yang relevan dan memperoleh pengetahuan baru. Dengan mempelajari keahlian baru, kita meningkatkan peluang kita di masa depan. Dunia terus berubah, dan kita juga harus beradaptasi. Jadi, meskipun masa depan mungkin terasa tidak pasti, jangan biarkan ketakutan menghalangi langkah Anda. Buatlah rencana, cari pengetahuan baru, dan teruslah belajar. Dengan melakukan itu, kita dapat menghadapi masa depan dengan keyakinan yang lebih baik. 2. Ketakutan akan kegagalan adalah satu dari banyak hal yang bisa membuat kita terjebak dalam zona nyaman. Rasa takut itu seringkali menghambat kita untuk mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru. Tetapi, apakah kita harus membiarkan ketakutan itu mengendalikan hidup kita? Tidak perlu bagi kita untuk terjebak dalam siklus kecemasan akan kegagalan. Salah satu langkah paling penting yang dapat kita ambil adalah mengubah pola pikir kita tentang kegagalan itu sendiri. Daripada melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, mengapa tidak kita anggap sebagai proses pembelajaran? Setiap kali kita gagal, kita mendapatkan kesempatan untuk belajar dari kesalahan kita, tumbuh, dan berkembang. Jangan biarkan rasa takut akan kegagalan mengendalikan hidup kita. Sebaliknya, gunakan kegagalan sebagai batu loncatan untuk mencapai kesuksesan. Setiap langkah yang kita ambil, meskipun penuh dengan ketidakpastian, akan membawa kita lebih dekat kepada tujuan kita. Ketika kita menerima bahwa kegagalan adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan menuju kesuksesan, kita menjadi lebih berani untuk mengambil risiko dan mengejar impian kita dengan penuh semangat. Jadi, mari kita ubah pola pikir kita tentang kegagalan. Anggaplah itu sebagai proses pembelajaran yang tak terhindarkan dalam perjalanan hidup kita. Jangan biarkan rasa takut akan kegagalan menghalangi kita untuk mencapai potensi penuh kita. 3. Kurangnya motivasi adalah tantangan yang seringkali membuat kita terjebak dalam kehampaan dan keputusasaan. Namun, di dalam setiap dari diri kita, ada api yang bisa dinyalakan kembali. Ada langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk menemukan kembali semangat dan kegairahan dalam hidup kita. Langkah pertama yang penting adalah menemukan kembali motivasimu. Temukan hal-hal yang membuatmu bersemangat dan memberikanmu energi. Apakah itu seni, olahraga, penulisan, atau apapun itu. Jadikan hal tersebut sebagai pusat dari kehidupanmu. Selain itu, atur tujuan yang jelas dalam hidupmu. Tujuan-tujuan ini akan menjadi pemandu yang memandu langkah-langkahmu setiap hari. Mereka akan memberikan arah dan fokus, bahkan saat semuanya terasa suram. Kemudian, ciptakan lingkungan yang positif di sekitarmu. Temui orang-orang yang mendukung dan memotivasi impianmu. Hindari orang-orang dan situasi yang meredam semangatmu. Dengan lingkungan yang positif, kita bisa tumbuh dan berkembang secara lebih baik. Jadi,
Meskipun kadang-kadang kita kehilangan semangat dan motivasi dalam hidup, jangan biarkan dirimu terjebak dalam kehampaan. Temukan kembali motivasimu, atur tujuan yang jelas. Cari inspirasi dari orang lain, dan ciptakan lingkungan yang positif. Dengan melakukan itu, kita bisa menyalakan kembali api dalam diri kita dan mewujudkan impian kita dengan penuh semangat. 4. Masalah keuangan. Kesulitan finansial adalah tantangan yang seringkali menimbulkan stres dan kecemasan yang besar dalam hidup kita. Namun, di tengah-tengah tekanan ini, kita dapat menemukan cara untuk mengatasi dan mengelola situasi tersebut. Langkah pertama yang dapat kita ambil adalah membuat anggaran keuangan yang realistis. Dengan mengetahui pendapatan dan pengeluaran kita dengan jelas, kita dapat mengidentifikasi area di mana kita dapat melakukan penyesuaian dan mengelola keuangan kita dengan bijak. Hal ini bisa meliputi memahami tentang investasi, menabung secara efisien, dan mengurangi hutang. Dengan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang manajemen keuangan, kita dapat mengambil kendali atas situasi finansial kita. Selain itu, kita dapat mencari peluang untuk menambah penghasilan. Ini bisa melibatkan mencari pekerjaan sampingan, memulai bisnis kecil, atau bahkan mengembangkan keterampilan baru yang dapat meningkatkan nilai pasar kita di pasar kerja. Belajar keterampilan baru juga merupakan langkah yang sangat penting dalam menghadapi kesulitan finansial. Dengan meningkatkan keterampilan kita dapat meningkatkan peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau mengembangkan usaha sendiri. Jadi, meskipun kesulitan finansial dapat menjadi sumber stres dan kecemasan yang besar, ada langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk mengatasi situasi tersebut. Dengan membuat anggaran, mengelola keuangan dengan bijak, mencari peluang untuk menambah penghasilan, serta meningkatkan keterampilan kita, maka kita dapat menghadapi tantangan ini dengan keyakinan dan tekad. 5. Hubungan yang buruk. Hubungan yang buruk dengan keluarga, teman, atau pasangan adalah beban yang berat bagi jiwa. Mereka dapat menguras energi kita dan meredam semangat hidup. Namun, di dalam setiap hubungan yang retak, ada potensi untuk penyembuhan dan pertumbuhan. Langkah pertama yang penting adalah meningkatkan komunikasi. Terlalu sering, konflik timbul karena kurangnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Berbicaralah dengan terbuka dan dengarkan dengan penuh perhatian. Ketika kita saling mendengarkan, kita membangun jembatan yang menghubungkan hati kita. Selain itu, belajarlah untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat. Hindari menyalahkan atau mengkritik satu sama lain. Sebaliknya, fokuslah pada solusi dan kompromi yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Ketika kita menyelesaikan konflik dengan kedewasaan, kita memperkuat hubungan kita. Jadi, meskipun hubungan yang buruk dapat menjadi sumber tekanan yang besar, jangan biarkan dirimu terperangkap dalam kehampaan. Tingkatkan komunikasi, belajarlah menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat, dan perkuat rasa saling pengertian dan dukungan dalam hubunganmu. Dengan melakukan itu, kita bisa membangun hubungan yang lebih kokoh dan bermakna. 6. Kesehatan yang menurun. Kesehatan yang menurun, baik fisik maupun mental, adalah tantangan yang seringkali menghambat kita dalam mencapai potensi penuh hidup kita. Namun, di tengah-tengah tantangan ini, ada langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk memulihkan kesehatan dan kesejahteraan kita. Langkah pertama yang penting adalah menerapkan gaya hidup sehat. Ini mencakup berolahraga teratur, mengonsumsi makanan bergizi, dan memastikan kita mendapatkan istirahat yang cukup. Dengan memberi tubuh kita nutrisi yang dibutuhkan dan aktivitas fisik yang cukup, kita memperkuat kesehatan fisik kita. Selain itu, penting juga untuk mengelola stres dengan baik. Stres yang berlebihan dapat memiliki dampak yang merugikan bagi kesehatan fisik dan mental kita. Temukan kegiatan yang membantu Anda bersantai dan menenangkan pikiran, seperti meditasi atau hobi yang menyenangkan. Jika kita merasa kondisi kesehatan kita terus menurun, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional.
Ahli kesehatan dapat memberikan saran dan perawatan yang dibutuhkan untuk memulihkan kesehatan kita. Jangan biarkan kekhawatiran atau malu menghambat Anda untuk mencari pertolongan. Jadi, meskipun kesehatan yang menurun dapat menjadi hambatan besar dalam hidup, jangan biarkan dirimu terperangkap dalam keputusasaan. Terapkan gaya hidup sehat, kelola stres dengan baik, dan cari bantuan profesional jika diperlukan. Dengan melakukan itu, kita bisa memulihkan kesehatan dan kesejahteraan kita, dan kembali mengambil kendali atas hidup kita. 7. Kurangnya dukungan. Merasa sendirian dan tanpa dukungan dari orang lain adalah pengalaman yang sangat menyakitkan dan menghancurkan semangat. Namun, di dalam kesendirian itu, ada kesempatan untuk membangun komunitas yang positif dan menemukan orang-orang yang akan mendukung dan menyemangati kita. Langkah pertama yang perlu diambil adalah membangun komunitas yang positif. Temukan orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang sama denganmu, yang dapat memberikan dukungan dan semangat dalam setiap langkah hidupmu. Ketika kita berada di sekitar orang-orang yang positif, kita merasa lebih kuat dan termotivasi. Selain itu, jangan ragu untuk mencari orang-orang yang dapat memberikan dukungan ketika kamu membutuhkannya. Ini bisa berupa teman, keluarga, atau bahkan profesional yang siap mendengarkan dan memberikan dukungan. Tidak perlu malu dalam mengakui bahwa kita butuh bantuan dari orang lain. Ini adalah tanda keberanian dan kekuatan untuk mengakui keterbatasan kita dan mencari dukungan. Jadi, meskipun terkadang kita merasa sendirian dan tidak didukung, jangan biarkan dirimu terperangkap dalam kesendirian. Bangunlah komunitas yang positif, temukan orang-orang yang dapat mendukung dan menyemangati kamu, dan jangan ragu untuk meminta bantuan saat kamu membutuhkannya. Dengan melakukan itu, kita bisa melewati setiap rintangan dengan lebih kuat, bersama-sama. 8. Kurang percaya diri. Kurangnya keyakinan dalam diri seringkali menjadi batu sandungan yang menghambat langkah kita menuju keberhasilan. Namun, di dalam setiap orang, terdapat kekuatan yang mampu mengatasi keraguan. Ada langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk memperkuat keyakinan diri dan meraih potensi tersembunyi kita. Langkah pertama yang penting adalah mengakui dan menghargai pencapaian. Terlalu sering, kita terjebak dalam siklus perbandingan dengan orang lain dan lupa untuk merayakan pencapaian kita sendiri. Ambil waktu untuk merenungkan pencapaianmu, sebesar apapun, dan gunakan mereka sebagai pijakan untuk langkah selanjutnya. Selain itu, lakukan afirmasi positif setiap hari. Katakan pada dirimu sendiri bahwa kamu berharga dan mampu mencapai tujuanmu. Saat kita mengisi pikiran kita dengan pesan positif, kita membangun pondasi yang kokoh untuk keyakinan diri yang sejati. Kemudian, ubah keraguan menjadi keyakinan. Alihkan perhatian dari ketakutan dan keraguan, dan fokuslah pada kemungkinan dan potensi yang tak terbatas. Setiap langkah kecil menuju pemikiran yang lebih positif membawa kita lebih dekat kepada keyakinan diri yang sejati. Jadi, meskipun kurangnya keyakinan dalam diri mungkin telah menghambat kita di masa lalu, jangan biarkan itu menghalangi kita untuk mencapai impian kita. Merayakan pencapaian, melakukan afirmasi positif, dan mengubah keraguan menjadi keyakinan adalah langkah penting dalam memperkuat keyakinan diri kita. Dengan melakukan itu, kita bisa membebaskan potensi tersembunyi dalam diri kita dan mewujudkan impian kita. 9. Sering menunda-nunda. Kebiasaan menunda-nunda pekerjaan seringkali menjadi batu sandungan yang menghalangi kita dari mencapai kemajuan dan tujuan hidup kita. Namun, di dalam setiap orang, ada potensi untuk mengubah kebiasaan ini. Ada langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk mengatasi penundaan dan mencapai tujuan dengan efektif. Langkah pertama yang penting adalah membuat jadwal yang realistis. Atur waktu secara efisien untuk setiap tugas yang harus dilakukan, dan pastikan untuk memberikan cukup waktu untuk menyelesaikannya. Ketika kita memiliki jadwal yang teratur, kita lebih cenderung untuk tetap fokus dan menghindari godaan untuk menunda-nunda. Selain itu, atur strategi untuk mengatasi godaan penundaan.
Identifikasi apa yang membuatmu cenderung menunda-nunda pekerjaan. Apakah itu rasa takut akan kegagalan, kurangnya motivasi, atau ketidakmampuan untuk memulai? Setelah itu, cari cara untuk mengatasi hambatan ini, seperti membuat target kecil atau menggunakan teknik manajemen waktu yang efektif. Jadi, meskipun penundaan dapat menjadi tantangan yang nyata dalam mencapai tujuan, jangan biarkan itu menghalangi kamu untuk mencapai potensi penuh kamu. Buatlah jadwal yang realistis, atur strategi untuk mengatasi godaan penundaan, dan carilah dukungan dari orang lain. Dengan melakukan itu, kita bisa mengatasi penundaan dan mencapai tujuan hidup kita dengan lebih efektif. 10. Kurangnya sebuah kreativitas. Kurangnya kreativitas adalah tantangan yang dapat menghambat inovasi dan kemajuan dalam hidup kita. Namun, di dalam setiap orang, terdapat potensi besar untuk menumbuhkan kreativitas. Ada langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk melatih kemampuan berpikir kreatif dan membuka pintu menuju ide-ide baru yang inovatif. Langkah pertama yang penting adalah mencoba hal-hal baru. Jangan takut untuk mengeksplorasi bidang yang berbeda, mencoba aktivitas yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya, atau mengejar minat baru. Dalam keberagaman pengalaman, kita sering menemukan inspirasi untuk ide-ide kreatif yang segar dan unik. Selain itu, pelajari teknik pemecahan masalah yang kreatif. Ada banyak pendekatan yang dapat membantu kita melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan menemukan solusi yang inovatif. Dengan mempelajari teknik-teknik ini, kita dapat melatih otak kita untuk berpikir secara kreatif dalam menghadapi tantangan. Jadi, meskipun kurangnya kreativitas mungkin telah menghambat kita di masa lalu, jangan biarkan itu menghentikan kita untuk mencapai potensi penuh kita. Latih kreativitasmu dengan mencoba hal-hal baru, pelajari teknik pemecahan masalah yang kreatif, dan ciptakan lingkungan yang mendukung untuk berpikir kreatif. Dengan melakukan itu, kita bisa membuka pintu menuju ide-ide baru yang inovatif dan menciptakan kemajuan yang luar biasa dalam hidup kita. Ingatlah, kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Banyak orang yang telah berhasil melewati rintangan dan mencapai kesuksesan. Percayalah pada diri sendiri, temukan kekuatanmu, dan teruslah melangkah maju. Raih mimpimu dan ciptakan hidup yang kamu inginkan. Terima kasih telah menyaksikan, dan semoga video ini membawa inspirasi dan semangat bagi kita semua.